Halo teman-teman, pada pertemuan ini kami akan membahas dua jenis difference test atau uji pembedaan, yaitu uji duo trio dan uji two alternative force choice atau yang disebut juga dengan 2 AFC. Secara umum, garis besar materi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah perbedaan uji duo trio dan uji 2 AFC, yang kedua adalah kuesioner kedua uji, dan yang ketiga adalah analisis data dan interpretasi dari hasil kedua uji tersebut. Tapi pertama-tama, kita perlu mengetahui dahulu definisi dari kedua uji pembedaan tersebut. Uji yang pertama adalah uji duo trio, yaitu uji pembedaan keseluruhan atau overall difference test, yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan sensori antara dua sampel. Pada uji ini, panelis akan diberikan 3 buah sampel, namun hanya terdiri dari 2 jenis produk. Sehingga dari 3 sampel tersebut, terdapat 2 sampel yang sama. Salah satu dari sampel yang sama tersebut akan dijadikan referensi, kemudian panelis akan diminta menentukan salah satu dari 2 sampel tersisa yang sama dengan sampel referensi. Uji ini lebih sederhana dan mudah dilakukan dibandingkan uji overall difference test lainnya, namun kurang efisien secara statistik. Uji yang kedua adalah uji 2 AFC, yaitu uji pembedaan atribut atau attribute difference test, yang umumnya digunakan untuk menentukan dari 2 sampel manakah yang memiliki atribut uji, misalnya rasa manis yang lebih banyak, atau sampel mana yang lebih disukai. Uji 2 AFC ini dapat dilakukan secara satu arah atau dua arah. Uji dua arah umumnya dilakukan untuk menentukan apakah kedua sampel memiliki rasa manis yang berbeda signifikan. Jadi dapat digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa salah satu sampel lebih manis. Sedangkan uji satu arah digunakan untuk menentukan sampel manakah yang memiliki atribut rasa manis yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi pada uji satu arah sudah terdapat anggapan bahwa ada sampel yang intensitas atributnya lebih tinggi atau rendah. Uji satu arah atau dua arah juga dapat digunakan untuk menilai kesukaan terhadap sampel. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan uji duo trio dan 2 AFC. Jadi perbedaan kedua uji ini secara umum terletak pada prinsip ujinya, jumlah panelis, metode penyajian, kombinasi sampel, serta aplikasinya. Berdasarkan prinsipnya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, uji duo trio merupakan overall difference test, sedangkan uji 2 AFC merupakan uji attribute difference test. Uji overall difference test hanya digunakan untuk menilai ada atau tidaknya perbedaan secara keseluruhan. Sedangkan uji attribute difference test digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan suatu atribut sensori yang spesifik pada sampel-sampel yang diuji. Uji 2 AFC juga digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan, sehingga dapat juga disebut dengan uji preferensi berpasangan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada uji 2 AFC terdapat 2 jenis pengujian, yaitu satu arah dan dua arah. Berdasarkan jumlah panelis, uji duo trio umumnya menggunakan lebih dari 30 panelis untuk meminimalisir error, atau paling sedikit 12-15 panelis. Namun dengan syarat bahwa panelis-panelis tersebut telah diberikan training singkat sebelum melakukan pengujian. Uji 2 AFC juga umumnya membutuhkan lebih dari 30 panelis, namun paling sedikit membutuhkan 15 panelis. Berdasarkan cara penyajiannya, dalam uji duo trio terdapat 3 sampel yang disajikan, namun salah satunya adalah sampel referensi, yaitu sampel yang dijadikan acuan. Sehingga dalam uji ini, panelis tinggal menentukan salah satu dari 2 sampel tersisa yang sama dengan sampel referensi. Namun pada uji 2 AFC, hanya terdapat 2 sampel yang disajikan dan tidak ada sampel referensi. Berdasarkan kombinasi sampel, pada uji duo trio, kombinasi sampel yang digunakan tergantung pada jenis pengujiannya, yaitu apakah menggunakan balance reference mode atau constant reference mode. Jika menggunakan balance reference mode, maka sampel yang dijadikan referensi dapat berupa produk A maupun produk B, sehingga terdapat 4 kombinasi yang dapat digunakan. Namun apabila menggunakan constant reference mode, maka sampel yang dijadikan referensi hanyalah produk A saja atau produk B saja, sehingga jika produk A menjadi referensi, maka kombinasi yang digunakan hanyalah AAB dan ABA. Begitu pula sebaliknya dengan produk B. Umumnya, sampel referensi akan selalu diletakkan paling kiri. Pada uji 2 AFC, hanya terdapat 2 sampel yang disajikan, sehingga terdapat 2 kombinasi yang dapat digunakan, yaitu AB dan BA. Pada kedua uji ini, setiap kombinasi diusahakan berjumlah sama. Kedua uji tersebut juga memiliki perbedaan dalam aplikasinya. Uji duo trio umumnya kurang sesuai untuk pengujian yang berkaitan dengan aftertaste, sehingga untuk menguji aftertaste, lebih baik menggunakan uji preferensi berpasangan, seperti 2 AFC. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang kuesioner uji duo trio. Ini adalah tampilan dari kuesioner uji duo trio yang akan diberikan kepada panelis. Pada kuesioner tersebut, panelis diminta untuk mengisi beberapa data umum seperti nomor panelis, nama, tanggal, serta jenis sampel. Kemudian, panelis akan menuliskan kode sampel pada kolom yang sesuai. Panelis akan melakukan pengujian sesuai dengan instruksi, lalu menentukan sampel manakah yang sama dengan referensi, dengan memberikan tanda centang atau silang pada sampel dengan kode yang sesuai. Kuesioner ini dapat digunakan untuk metode constant reference mode maupun balance reference mode. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari kuesioner uji 2 AFC. Pada uji ini, setidaknya terdapat 1 pasang atau 2 buah sampel yang disajikan. Jadi dalam satu kali pengujian, sebenarnya kita dapat menguji beberapa pasang sampel.
Pada lembar kuesioner, panelis akan menuliskan atribut yang akan dianalisis serta kode dari kedua sampel pada kolom yang sesuai. Setelah melakukan pengujian pada satu pasangan sampel, panelis akan menuliskan kode sampel manakah yang lebih memiliki atribut yang diuji. Kuesioner ini juga dapat digunakan untuk uji satu arah maupun dua arah. Berikut adalah contoh kasus atau situasi yang dapat digunakan untuk mempelajari kedua uji tersebut dengan lebih dalam. Secara singkat, suatu perusahaan yang memproduksi jus jeruk ingin mengganti pemasok buah jeruk mereka dengan pemasok yang menawarkan harga lebih rendah. Namun, buah jeruk yang dipasok oleh pemasok yang baru lebih manis dibandingkan dengan buah jeruk oleh pemasok yang lama. Oleh karena itu, perusahaan ini ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rasa antara jus jeruk yang lama dan baru, serta untuk mengkonfirmasi apakah benar jus jeruk yang baru lebih manis dari jus jeruk yang lama. Tentunya, tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan jus jeruk yang memiliki rasa lebih manis, namun tidak berlebihan atau berbeda jauh dari formulasi yang lama, dan menentukan apakah terdapat perbedaan rasa yang signifikan pada kedua jus jeruk tersebut. Untuk mencapai tujuan proyek tersebut, dapat digunakan uji duo trio dan uji 2 AFC satu arah. Uji duo trio digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rasa antara kedua jus jeruk dan digunakan 30 panelis karyawan yang sudah familiar dengan produk. Jenis pengujian yang dilaksanakan adalah Constant Reference Mode, yang berarti bahwa sampel referensi dalam pengujian akan selalu sama atau konstan. Jus jeruk A yang menggunakan buah jeruk pemasok lama adalah sampel referensi, sehingga digunakan 15 kombinasi AAB dan 15 kombinasi ABA secara seimbang. Sementara itu, uji 2 AFC satu arah digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa jus jeruk B dengan buah jeruk pemasok baru lebih manis dibandingkan jus jeruk A. Panelis yang digunakan untuk uji 2 AFC sama dengan panelis yang digunakan untuk uji 2 trio sebelumnya. Dan kombinasi sampel yang digunakan adalah 15 AB dan 15 BA secara seimbang. Selanjutnya, berikut adalah analisis dan interpretasi dari masing-masing hasil uji, dengan anggapan bahwa kedua evaluasi sensori tersebut telah dilaksanakan. Uji pertama yang akan dibahas adalah hasil uji duo trio. Langkah pertama dari menganalisis data hasil ini adalah dengan melakukan tabulasi data terhadap respon dari seluruh panelis. Setiap panelis yang menjawab benar atau dapat menentukan sampel mana yang sama dengan sampel referensi diberikan angka 1. Sementara itu, panelis yang tidak mampu menjawab benar diberikan angka 0. Maka, akan kita anggap bahwa terdapat 18 dari 30 panelis yang mampu menjawab benar dan dapat membedakan jus jeruk A dan jus jeruk B. Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan tabel binomial khusus uji 2 trio untuk menentukan jumlah nilai kritis atau respon positif minimal yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa dua buah sampel berbeda secara signifikan. Berdasarkan tabel binomial khusus uji 2 trio, didapati bahwa untuk jumlah panelis sebanyak 30 orang dan taraf nyata 5%, respon positif minimal yang dibutuhkan adalah 20 respon positif. Langkah terakhir adalah dengan membandingkan nilai kritis yang sebelumnya didapat dengan respon positif yang diperoleh dari uji 2 trio tersebut. Karena jumlah panelis yang menjawab benar lebih sedikit dibandingkan nilai kritis yang tertera pada tabel binomial, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jus jeruk A dan jus jeruk B pada taraf nyata 5%. Uji selanjutnya adalah uji 2 AFC satu arah. Seperti sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan tabulasi data terhadap respon dari seluruh panelis. Setiap panelis yang menjawab benar atau mampu menjawab bahwa jus jeruk B lebih manis dibandingkan jus jeruk A diberikan angka 1. Sebaliknya, panelis yang tidak mampu menjawab benar diberikan angka 0. Maka, serupa dengan sebelumnya, akan kita anggap bahwa terdapat 18 dari 30 panelis yang mampu menjawab benar dan menyatakan bahwa jus jeruk B memang lebih manis dibandingkan jus jeruk A. Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan tabel binomial khusus uji 2 AFC satu arah untuk menentukan jumlah nilai kritis atau respon positif minimal yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa dua buah sampel berbeda secara signifikan. Namun, diketahui bahwa uji 2 trio dan uji 2 AFC satu arah memiliki tabel binomial yang sama. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa untuk jumlah panelis sebanyak 30 orang dan taraf nyata 5%, respon positif minimal yang dibutuhkan adalah 20 respon positif,
serupa dengan nilai kritis untuk uji duo trio sebelumnya. Langkah terakhir adalah dengan melakukan interpretasi hasil sama dengan sebelumnya. Karena jumlah panelis yang menjawab benar lebih sedikit dibandingkan nilai kritis yang tertera pada tabel binomial, dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dikonfirmasi apabila jus jeruk B benar-benar lebih manis dari jus jeruk A. Berdasarkan hasil dari uji duo trio dan uji dua AFC satu arah yang telah dilaksanakan, dapat dinyatakan bahwa formulasi jus jeruk B yang menggunakan pemasok buah jeruk yang baru tidak akan memiliki perbedaan yang signifikan dengan formulasi jus jeruk A atau formulasi jus jeruk yang lama. Oleh karena itu, perusahaan jus jeruk tersebut dapat senantiasa menggunakan pemasok buah jeruk yang baru yang menawarkan harga yang lebih murah, namun tetap memiliki kualitas produk yang tidak berbeda secara signifikan dengan kualitas produk yang lama. Namun, bagaimana jika digunakan uji 2 AFC 2 arah dalam proyek ini? Nah, berikut telah terlampir potongan tabel binomial khusus uji 2 AFC 2 arah yang berbeda dari tabel binomial yang digunakan untuk uji 2 AFC 1 arah sebagai contoh. Untuk jumlah panelis dan taraf nyata yang sama persis, didapati bahwa berdasarkan tabel binomial 2 AFC 2 arah, respon positif minimal yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa kedua buah jus jeruk tersebut berbeda secara signifikan adalah 21 respon positif. Hal tersebut berbeda dengan nilai kritis yang diperoleh apabila digunakan tabel binomial uji 2 AFC 1 arah, yaitu sebesar 20 respon positif. Oleh karena itu, dalam penggunaan uji 2 AFC, perlu ditentukan apakah uji tersebut akan dilaksanakan secara satu arah atau dua arah, karena hasil dari kedua jenis uji 2 AFC tersebut dapat saja berbeda loh. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai perbedaan, kuesioner, serta analisis dan interpretasi data dari uji 2 trio dan uji 2 AFC. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatian Anda.